Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua dan kita bisa kumpul di tempat yang berbahagia ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana biasanya, pertanyaan datang dari Pak Robert. Ustadz, saya sangat kagum dengan Buya Syakur. Di dalam dia menyampaikan ceramahnya, banyak yang meminatinya. Orang-orang, ya, banyak diminati orang. Kalau menurut rasa saya, dia benar-benar. Menurut rasa saya, dia benar. Karena peminatnya jutaan umat. Saya sangat setuju dengan katanya. Kebenaran itu diperoleh dengan rasa. Apakah Ustaz dapat untuk memperjelaskan yang lebih baik dari katanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak marah. Kalau Pak Robert ni kagum sekali dengan Buya Syakur, itu bagus, tak masalah. Tidak ada saya merasa berkecil hati ataupun bersedih hati juga, tidak. Itu hak Pak Robert. Pak Robert sangat senang dengan dia, sangat kagum. Bahkan dia mengatakan termasuk Ustadz jutaan umat. Dia bahkan Pak Robert mengatakan kagum. Dia menurut rasa Pak Robert dialah sangat benar. Susah ya untuk untuk mencari kebenaran sebagai Buya Syakur. Gitu kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jelaskan memang Pak Robert ini cukup kagum dengan Buya Syakur. Tak apa-apa ya. Tapi kalau kita lihat, memang dia peminat banyak. Apakah banyak peminat itu dijamin benar? Apakah ukuran kebenaran itu? Tol ukurnya apa? Apakah orang yang banyak penggemarnya itu termasuk orang yang paling benar? Tapi jawabnya jelas. Ukuran kebenaran itu bukan tergantung pada banyak peminat. Ya, bukan tergantung banyak peminat. Kenapa demikian? Allah katakan di dalam surah Al-An'am ayat 116 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa in tuti aksara man fi ardi yudilluka an sabilillah an yattabi'una ila dhanna wa inhum illa yahrusun. Apa kata Allah? Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikut prasangka belaka, menduga-duga atau merasa-rasa. Jadi kebenaran itu tidak bisa kita buktikan dengan rasa. Itu kata Allah. Jadi kalau kebenaran itu kita menurut rasa, nanti kalau seandainya orang mati rasa, bagaimana? Berarti dia tidak akan ketemu kebenaran, kena dia mati rasa. Ya, orang-orang kalau sudah mati rasa, kadang-kadang ada orang cuma demamnya, cuma 1 hari demam. Tapi rasanya, katanya air yang putih itu rasanya pahit sekali. Bagaikan jadam. Kenapa? Dia telah rasanya sudah berubah, mati rasa namanya. Ya, jadi gitu. Jadi kebenaran itu tidak bisa kita peroleh dengan rasa. Ya, kebenaran itu kita peroleh dengan wahyu Allah dan dengan akal yang dibimbing oleh wahyu Allah. Jadi orang-orang banyak itu belum tahu benar kata Allah. Kalau kamu ikuti kebanyakan mereka, mereka itu
menyeleweng dari ajaran Allah. Mereka itu hanya menduga atau merasa-rasa atau meraba-raba saja. Jadi kalau kita hanya meraba-raba atau merasa-rasa, tidak ketemu dengan kebenaran. Janganlah kita seperti orang buta mengenal gajah. Jangan kita kadang-kadang begitu, seolah-olah mengenal Islam seperti orang buta mengenal gajah. Tak boleh. Mengenal Islam sudah berkali-kali saya sarankan. Mengenal Islam itu dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Setelah itu apa? Hadis yang dirawikan oleh Ahlul Bait Nabi. Itu caranya mengenal Islam. Jadi kalau dengan dengan rasa-rasa tak bisa. Seperti orang buta mengenal gajah katanya. Ya, tak bisa rasa-rasa. Atau dalam bahasa orang kampung sana apa? The blind man and the elephant. Seperti orang buta mengenal gajah. Ada 3 orang buta datang melapor. Yang buta pertama, ya Pak, saya melapor. Sudah saya sampaikan. Yang nama gajah itu bentuknya seperti ular. Kenapa dia mengatakan seperti ular? Karena yang dipegangnya itu adalah ekor gajah. Dia menyangka itulah gajah. Jadi gajah itu bentuknya seperti ular. Kata dia, menurut rasa dia. Buta satu lagi mengatakan salah itu Pak, yang benar saya. Yang katakan gajah itu Pak seperti kipas. Kenapa dia mengatakan seperti kipas? Karena yang dirasanya atau yang dirabanya itu adalah telinga gajah. Jadi dia mengambil kesimpulan gajah itu seperti kipas. Yang buta satu lagi lain lagi. Salah juga dia Pak, yang benar saya. Yang gajah itu tinggi seperti pohon kelapa. Kena yang dirasanya, yang dirabanya adalah kaki gajah. Coba kita pikir bersama. Kalau seandainya orang betul-betul lah tak kenal dengan gajah, tentu tertipu orang banyak. Kenapa orang banyak tak kenal dengan gajah? Ayo, hebat dia tu. Hebat, luar biasa dia sudah tahu tentang gajah. Ya, tertipulah orang ramai. Begitu juga kalau orang yang tahu benar tentang gajah, tentu dia diketawakan orang ya. Orang dah kenal dengan gajah. Begitu juga dengan Al-Quran ini. Kalau orang tak tahu sama sekali, hebat, luar biasa dia. Kenapa? Yang meminat dia adalah semuanya yang tak tahu. Kata istilah orang Melayu tu buta kayu namanya. Buta kayu tu apa? Menurut saya tak tahu dia. Itu nama buta kayu kata orang Melayu. Jadi kita tak seperti itu. Kita harus punya filter penyaring. Apa kebenaran? Kebenaran itu disaring dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi yang dirawikan Ahlul Bait Nabi. Ya. Jadi Pak Robert harus tahu benar. Jadi menurut rasa tak bisa Pak Robert seperti orang buta mengenal gajah. Jadi kalau menurut orang banyak juga tidak bisa. Ukuran kebenaran itu tergantung dengan kebenaran juga. Dengan apa? Dengan wahyu Allah. Setelah itu apa? Oleh hadis Nabi yang dirawi oleh Ahlul Bait Nabi. Setelah itu apa? Akal yang terpimpin oleh wahyu Allah. Jadi kita harus paham betul ya. Jadi tak tergantung pada orang banyak. Makanya ingat kata orang tua dulu, apa? Lebih utama quality dari quantity, ya. Mutu yang lebih utama, bukan jumlah banyak. Begitu. Ya, kalaupun banyak kalau tak bermutu tak ada guna. Yang dinilai itu yang punya mutu, yang punya quality, bukan quantity. Ya. Makanya Allah juga mengatakan demikian. Yang Islam, yang beriman itu qalil kata Allah. Yang beriman itu sedikit sekali. Yang tak beriman banyak. Jadi yang masuk surga itu orang yang sudah dipilih Allah, tidak banyak yang masuk surga. Yang banyaknya masuk neraka orang. Jadi orang yang masuk surga itu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau mau benar, ikutilah Al-Quran, ikutilah Rasul, ya. Ikutlah Ahlul Baitnya. Insya Allah kita akan selamat bertemu nanti dengan Rasul nanti di surga nanti, ya. Tapi kalau kita berpegang dengan 2, kata Rasul berpegang dengan 2, pertama Al-Quran dan kedua itu apa? Itrahku atau Ahlul Baitku. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya kalau berpegang dengan itrahku, katanya ayat.
Aku itu atau ahlul baitku itu peumpamaan perahu Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya selamat, barang siapa yang meninggalkannya celaka. Ahlul baitku jangan diajar, kata Rasulullah, karena dia lebih pintar dari kamu. Ahlul baitku jangan kamu tinggal, kamu juga akan celaka. Ditinggal ya, kita tinggal ya, kita celaka. Ahli baitku jangan kamu mendului ahli baitku, katanya. Kita tak boleh mendului ahli bait Nabi, juga kita akan celaka juga. Jadi salah satu kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan beserta ahlul bait Nabi. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Pak Robert, ya, saya pun tidak mengharap Pak Robert, ya. Kalau Pak Robert bangga, banggalah, atau kagum tak masalah. Tak ada untungnya bagi saya. Pak Robert kagum juga dengan dia, menurut juga dia, tidak ada untung bagi saya. Pak Robert juga tidak mengikut yang saya sampaikan juga. Saya juga tidak rugi sedikit pun, ya. Tak ada ruginya. Saya cuma hanya menyampaikan berita yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Mau beriman silakan, tak mau beriman silakan. Tapi ingat, orang tak beriman, kata Allah, dimasukkan Allah ke dalam neraka. Itu kata Allah, bukan kata saya, ya. Jadi Pak Robert ada paham juga, ya. Mudah-mudahan Pak Robert juga nanti sadar. Pak Robert nanti akan tahu mana yang intan dan mana yang beling, ya. Jadi kan tahu nanti, oh rupanya ini yang intan rupanya. Tapi kalau sudah sampai ke sana nanti tak perlu lagi, ya. Sudah sampai ke kubur nanti dah meninggal, oh kau tahu aku ngikut Syanu kemarin tu. Tak perlu lagi, ya. Penyesalan sudah terlambat, ya. Ya Pak Robert, jadi Pak Robert dah faham juga. Mudah-mudahan Pak Robert nanti mengerti, sehingga Pak Robert bisa membeda mana yang benar dan mana yang salah. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.